Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Lesmanda dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2D Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mereview sebuah buku karangan Dr. Ujang Carda SSH MH yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh PT Raja Gerapindo Persada Depok yang memuat 337 halaman dengan materi 7 bab di dalamnya. Dan materi tersebut akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Adapun dua faktor penyebabnya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dan yang kedua, faktor internal. Faktor internal yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan, istilah genetik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi kemasyarakatan, dalam organisasi keagamaan, dan dalam media. Dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pertama pendidikan agama, kedua pendidikan kewarganegaraan, dan ketiga bahasa. Sementara itu di dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dirumuskan materi kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah yang pertama agama, yang kedua Pancasila, yang ketiga kewarganegaraan, dan keempat bahasa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bangsa Indonesia pertama kali menggunakan nama Indonesia secara politik pertama kalinya digunakan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi yang didirikan oleh pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1908. Organisasi tersebut bernama Indische Vereniging dan pada tahun 1922 diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia secara resmi digunakan sebagai nama negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Adapun faktor-faktor pembentuk identitas nasional menurut Ramlan Surbakti meliputi primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk penunjuk semua arah, semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang. Yang berarti semua tingkah laku atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Adapun Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Bukti pluralisme Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa
seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, dan masih banyak yang lainnya. Yang jumlahnya kurang lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa dan identitas kulturalnya masing-masing. Dan yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dan logos yang itu secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan dengan cita-cita. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya. Atau dalam pengertian ini, manusia membentuk negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, ide-ide serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Di sini ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang bangsa. Dan yang kedua, ideologi liberalisme. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan feudal, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis feudal dan menindas hak-hak individu. Yang ketiga, ideologi konservatif. Paham konservatif cenderung ditandai dengan ciri masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Yang keempat yaitu ideologi sosialisme dan komunisme. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Pada pihak lain, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara revolusi. Dan yang kelima, ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Poin pertama yaitu memahami negara. Hakikat negara ialah suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari negara itu. J. Barent mengemukakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya ialah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya. Secara umum, bentuk negara memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama negara kesatuan, yang kedua negara serikat. Yang pertama negara kesatuan adalah negara yang mengatur semua kekuasaan di lingkungan wilayah negaranya, yang berkuasa penuh hanya pemerintahan pusat. Dan yang kedua, negara serikat adalah suatu negara yang mempunyai negara bagian. Negara tersebut merupakan gabungan dari beberapa negara. Poin kedua yaitu memahami konstitusi. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern sekarang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Yang ketiga yaitu memahami warga negara. Warga negara sendiri artinya yaitu warga atau anggota dari organisasi yang bernama
negara. Suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki warga negara atau ada rakyat yang tetap sebagai salah satu syarat utama. Di samping itu harus ada wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat de facto dan adanya pengakuan dari negara lain de jure. Poin pertama yaitu akan membahas memahami negara hukum. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Poin kedua yaitu memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan dari hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir yaitu poin ketiga, memahami demokrasi Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep, cara pandang, atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa wilayahnya, serta jati diri bangsa itu. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Di sini, wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Poin yang pertama yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamis yang harus diwujudkan oleh suatu negara dan harus dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergi dengan aspek-aspek kehidupan bangsa lain. Adapun di sini ada pengaruh ketahanan nasional, diantaranya yang pertama pengaruh hak asasi manusia, yang kedua pengaruh demokrasi, yang ketiga pengaruh lingkungan hidup, dan yang keempat, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Poin yang kedua yaitu integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Masyarakat yang terintegritas dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integritas masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.